Halo, Assalamualaikum teman-teman YouTube. Selamat datang di channel Dr. Brushless. Semoga teman-teman YouTube sehat selalu. Kali ini Dr. Brushless ingin bahas solder pintar SQ001 setelah diupdate firmware-nya di 2022. Sebelum lanjut bahas solder ini, kita intro dulu teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah solder Secure SQ001 ya. Ini solder pintar murah, sebelumnya ada T100, tapi ini fitur dan fungsinya sama persis dengan T100. Ini adalah Secure SQ001. Dan solder ini sudah saya update dipakai firmware Ralim di 2022, dan tampilannya dan fitur-fiturnya jadi lebih atraktif ya. Mungkin teman-teman ada yang punya solder ini, tidak ada salahnya mencoba di update firmware-nya, atau yang teman-teman ingin mengenal lebih lanjut solder ini apa sih kelebihannya solder ini. Nah, kalau menurut saya ini adalah solder terbaik ya, salah satu solder terbaik. Kenapa solder terbaik? Karena ini soldernya portable ya. Bisa untuk di meja ataupun di luar meja, misalnya di lantai atau mengerjakan benda kerja ataupun di lapangan. Nah, dan ini solder ini pakai DC itu di 12 sampai 24 volt atau 3S sampai ke 6S. Dan tipnya ini bisa diganti-ganti tipnya. Jadi tipnya bisa model pisau ataupun runcing. Ini ada pilihannya banyak. Nah, eh, kita bahas apa sih kelebihan solder ini. Nah, solder ini panasnya cepat. Lalu kalau bisa kita atur, kalau tidak kita pergunakan, dia akan masuk ke sleep mode, dan di waktu tertentu bisa kita atur juga. Misalnya tidak tersentuh, solder ini akan shutdown sendiri, jadi akan mati. Lalu bila sebelumnya kalau pakai solder portable ini, kalau pakai baterai LiPo kita harus pakai LiPo checker ya. Jadi kalau baterainya mau habis akan bunyi, tapi ini juga bisa kita atur. Jadi minimal voltasenya, input minimal voltase. Jadi kalau sudah minimal baterainya, dia akan cut off teman-teman. Nah baik, kita akan coba langsung tampilan untuk setelah diupdate firmware-nya pakai Ralim 2022. Nah nanti deskripsi untuk update-nya ada di deskripsi, tapi Dr. Brushless tidak menjelaskan cara untuk mengupdate-nya ya. Jadi hanya mereview aja solder ini seperti apa sih solder ini. Nah gitu. Kita hubungkan. Nah ini kita pakai baterai LiPo. Bisa juga pakai adaptor. Nah ini tampilan setelah diupdate firmware-nya. Kurang jelas. Nah ya, ini adalah yang 30, ini adalah suhu dari ujung tip ini teman-teman. Ini belum panas. Jadi suhu yang diinginkan adalah 300. Nah, voltase dari LiPo 15,3. Nah, hebatnya ini adalah menunjukkan suhu dari ujung solder atau tip ini. Jadi misalnya 300 ya memang benar-benar 300 ujung tipnya, beda dengan solder-solder yang seperti ini. Bentar, saya hubungkan dulu. Nah, kalau solder yang ini misalnya kita setup 300, tapi kalau misalnya di tempat AC ataupun di tempat yang berangin, ujung tipnya nggak tahu nih panasnya berapa. Tapi kalau yang ini aktual.
Jadi aktual ujung panas dari ujung solder itu teman-teman. Nah kalau ini misalnya kita setel 300 gitu ya. Jadi kalau misalnya tempat dingin atau apa, jadi nggak tahu, hanya untuk pengaturan suhunya aja. Jadi bukan menunjukkan dari ujung panas dari ujung solder itu teman-teman. Nah, lalu solder ini juga ada akseleratornya. Jadi kalau misalnya kita balik-balik soldernya, nah dia akan terbaca teman-teman. Tuh, dia akan terbaca, ada akseleratornya. Nah, kita untuk mencapai panasnya pun sangat cepat nih. Saya setting di 300 ya, akan kita nyalakan. Nah, mulai dari 30 derajat sampai ke 300 hanya beberapa detik ya, dia sudah langsung panas. Tidak sampai hitungan menit, mungkin detik. Solder ini sudah, nah, sudah 300 derajat ujung soldernya, dan ini benar panas teman-teman. Saya coba nih. Panas soldernya, sudah langsung panas. Nah, solder ini kalau misalnya kita bisa atur sih. Jadi kalau misalnya kita letakkan soldernya dan tidak kita sentuh, nah seperti ini, kita letakkan dan tidak kita sentuh. Nah, angka yang kecil itu adalah hitungan mundur jika solder tidak tersentuh teman-teman. Jadi kalau saya ini kebetulan saya setting di 30 detik. Jadi kalau selama 30 detik tidak saya sentuh, soldernya akan masuk ke sleep mode. Nah, dalam sleep mode itu juga bisa kita atur suhu temperatur yang kita inginkan. Jadi nah, dia akan masuk ke sleep mode. Dia akan menurun ke suhu yang kita atur. Nah, kalau kita sentuh, dia akan naik lagi suhunya teman-teman. Nah, suhunya akan naik lagi dan untuk bisa kita menyolder. Nah, lalu kalau ini saya setting di 1 menit. Jadi kalau misalnya solder ini tidak tersentuh setelah sleep mode 1 menit, dia akan shutdown. Tapi shutdownnya nggak langsung mati ya teman-teman. Jadi bertahap turun panasnya lalu shutdown, seperti itu teman-teman. Nah, setelah diupdate ini fiturnya apa aja sih? Nah, kita akan lihat fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Kita akan lihat fitur-fiturnya. Nah, ini adalah update-annya ya teman-teman, versi update-nya. Lalu ini adalah tampilan-tampilannya, ada power setting, ada soldering setting, sleep mode, user interface, advanced setting. Nah, untuk power setting ini kita bisa banyak atur input powernya, minimum voltasenya. Tadi kalau misalnya voltase berapa dia akan cut off. Lalu soldering settingnya, nah ini kita boost. Nah, boost ini begini teman-teman, kalau misalnya kita lagi nyolder, jadi untuk suhu langsung bisa kita boost ke temperatur yang kita inginkan teman-teman. Nah, misalnya kita lagi nyolder di suhu 300, ternyata temperaturnya kurang panas. Nah, ini bisa kita boost pakai yang tombol A ini. Nah, ini ada tombol plusnya nih. Ini panasnya akan sampai ke 420 sesuai yang saya atur tadi. Nah, 420. Kalau kita lepas akan turun lagi. Nah, ini panas. Seperti itu teman-teman.
Nah, lalu tadi soldering setting, ada boosternya, temperatur boost. Lalu waktu startup bisa kita atur juga, mau standby ataupun eh, tadi tidak panas. Nah, ini tampilan-tampilan setelah diupdate. Nah, ini waktu sleep mode-nya, sensitifnya, temperatur sleep-nya, lalu waktu untuk masuk ke sleep mode, lalu ke shutdown. Ini bisa kita atur, terserah teman-teman sesuai keperluan. Lalu ada user interface, bisa temperaturnya mau Celsius ataupun bisa Fahrenheit. Display orientasi auto seperti ini, atau sebenarnya bisa diatur juga untuk tangan kanan ataupun mungkin yang kidal ya. Kalau kidal mungkin jadi nggak bolak-balik, bisa pakai yang ini ya, bisa di auto juga seperti itu teman-teman. Nah, lalu ada scrolling speed, ini pengaturan displaynya, lalu tombolnya bisa dipindah, lalu animasi speednya, lalu kecerahan layarnya bisa di invert juga, jadi putih jadi hitam, hitam jadi putih displaynya, logo dan lain sebagainya. Nah, ini untuk advance seperti ini. Nah. Baik teman-teman, ini adalah setelah diupdate seperti itu tampilannya. Mungkin teman-teman sedang menggunakan solder ini, mungkin bisa dicoba update firmware-nya atau mau upgrade solder. Ini menurut saya rekomen lah solder ini, bisa untuk mumpuni untuk menyolder dan bentuknya ringkas ya, jadi lincah dipakainya dan ringan, enak lah. Baik, itu aja teman-teman review singkat tentang solder ini. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.